Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbicara tentang pentingnya peran digitalisasi bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pengajaran bahasa Indonesia di sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP. Menurut data dari katadata.co.id, jumlah siswa berusia 5-24 tahun yang mengakses internet di Indonesia sudah mencapai 59,33%. Ini berarti setengah dari siswa di Indonesia, bahkan lebih, sudah terkoneksi ke internet. Data ini menurut Badan Pusat Statistik didorong oleh kondisi pandemi yang mengharuskan siswa di Indonesia harus belajar secara daring di rumah. Selain sebagai sarana belajar, internet juga dipakai oleh para siswa untuk mengakses informasi dan sarana hiburan, seperti membuka sosial media atau sosmed. Ada beberapa tantangan yang dihadapi para guru ketika melakukan pembelajaran secara daring. Tantangan ini disebabkan karena ketiadaan pertemuan fisik antara pengajar dan siswa yang selama ini dilakukan di dalam kelas. Kondisi ini membuat beberapa perilaku yang menjadi tantangan selama belajar mengajar dilakukan secara daring, seperti sebagai berikut. Kurangnya pengawasan dari pengajar terhadap murid. Yang kedua, ketiadaan interaksi antara kedua belah pihak. Yang ketiga, timbulnya rasa jenuh baik di pihak pengajar maupun murid. 4. Rendahnya konsentrasi pengajar dan siswa selama proses belajar mengajar. Yang kelima, adanya distraksi yang mengganggu karena belajar mengajar tidak dilakukan di tempat semestinya. Yang keenam, proses belajar mengajar secara daring membutuhkan koneksi internet yang stabil. Di tengah pandemik yang melanda, tantangan ini harus coba untuk terus dihadapi dan diperbaiki oleh kedua belah pihak, terutama para pengajar. Mereka dituntut untuk mempunyai berbagai macam skill atau kemampuan supaya proses belajar dan mengajar tidak terganggu masalah seperti di atas tadi. Ada beberapa hal yang bisa dicoba oleh para pengajar supaya proses belajar mengajar menjadi lebih hidup. Yang pertama, pengajar bisa membuat permainan interaktif yang diterapkan dalam proses belajar mengajar sehingga membuat minat siswa untuk terlibat meningkat. Misal, memberi kuis yang berhadiah jajanan jika ada yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Kedua, pengajar memberi materi yang menarik dilihat dan didengar. Misal, dengan membuat materi yang kontennya disesuaikan dengan usia murid. Ini bisa dilakukan dengan mendesain materi pelajaran dalam konten yang menarik atau membuat video yang bisa diunggah di YouTube. Adapun kesimpulan yang bisa diambil, yang pertama, di Indonesia yang pertama, Indonesia sudah dilanda oleh pandemik selama 2 tahun. Dalam keadaan ini, banyak hal harus tetap berjalan, termasuk proses belajar mengajar. Yang kedua, dalam beberapa waktu terakhir, proses belajar mengajar diarahkan ke proses daring. Proses ini menimbulkan kekurangan baik di pihak pengajar maupun siswa. Yang ketiga, bagi pengajar, salah satu cara untuk mengatasi kurangnya interaksi dengan siswa adalah membuat konten-konten yang interaktif dan menarik. Konten ini diharapkan bisa membuat siswa tertarik untuk belajar dan lebih mudah menyerap apa yang disampaikan. Mungkin
hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya ucapkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.